kegiatan pagi ini. kita sekeluarga dengan tetangga-tetangga terdekat. Kita bersepeda menyusuri jalan tikus ya, jalan sekolahan untuk menuju ke Cagar Budaya, yaitu Gede Pati. Tempat ini konon adalah cikal bakalnya dari Kabupaten Pati, yaitu Kemiri. Kemiri ini adalah pusat pemerintahan di Kabupaten Pati yang pertama kali. Area keren lah. Kita berjalan santai. Kita santai saja. Sepertinya nggak lama lagi. Nah, ini kita sudah mau sampai. Tepatnya di Desa Kemiri ya. Ini lewat pintu gerbang Bahasa Jawa. Assalamualaikum. Wow, ini jatinya gede banget. Berapa meter ini? 5 diameternya aja lebih dari 5 meter guys. Oke, selamat datang di situs Kemiri. Saya puteri dulu ya guys. Ini posko pengaduan virus corona. Wow. Kita lihat dulu ornamen yang ada di sini, apa saja propertisnya. Wih, ada kereta. Ada kereta, guys. Ini kereta ini sepertinya masih fungsi ini. Masih fungsi karena kita lihat ini bannya. Ya, pernya, stoknya. Ini masih menggunakan kayu guys. Ya, masih pakai kayu. Tuh lihat, kayu. Nah, berlapis ban luar yang tebal. Termasuk ini. Oh, ini bukan guys, ini motor Honda ya guys. Bisa menyebutkan merek nggak usah ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4.
ada 4 ya, keretanya masih fungsi ini. Sepertinya masih digunakan. Nah, inilah asal muasal ya Kadipaten Patu, Kabupaten Pati ya, sebelum pindah di alun-alun. Jadi ini dijadikan petilasan. Kita bisa lihat tadi guys, jatinya aja gede banget. Waduh, berapa tahun itu. Oke, Odesi, kita berhenti dulu. Wah. Ini kita berada di mana ini? Cerita. Saat ini kita berada di Pendopo Kadipaten Pati. Pendopo Kemiri yang dulu di sini dipakai oleh pusat pemerintahan Kabupaten Pati yang saat ini diboyong di Kaborongan dekat alun-alun Persis. Lah di sini sudah alhamdulillah dibangun sedemikian rupa mencerminkan bentuk situs yang perlu diabadikan oleh masyarakat Pati. Oh. Berarti sekarang difungsikan apa ini? Saat ini difungsikan sebagai tempat pertemuan ketika dibutuhkan. Oh, Ya, gitu. Selain itu untuk wisata anak-anak. Berarti untuk fasilitas umum ya? Betul, di situ juga ada yang namanya peninggalan sejarah, yaitu namanya Genuk Kemiri. Genuk Kemiri. Iya, ada beberapa peninggalan juga kereta-kereta yang ada di sana. Itu masih fungsi ya? Masih keretanya? fungsi ketika diadakan hari ulang tahun Pati, kereta-kereta itu akan dijalankan. Kemudian bentuk perjalanan ritualnya dimulai dari Pendopo Kemiri menuju ke kabupaten yang saat ini dipakai sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pati. Oke, Genuk Kemiri tadi ya? Ya, Boleh. Genuk Kemiri berada di sebelah sana. Boleh kita lihat. Ose. Iya, ini juru kuncinya ini Pak ya. Pohon ini Iya. konon ada penghuninya. Mm-hmm. Ya, tapi secara kasat mata bagi orang yang mempunyai indera Assalamualaikum. dia akan bisa melihat. Itu ya. Di sini ada ular besar Huh? yang konon ceritanya dulu tanpa ada sebab musabab apapun, regol yang ada di sebelah kanan kiri Regol pendopo apa? ini, regol itu adalah apa itu namanya? Pembatas. Itu pernah roboh suatu malam. Ini cerita dari masyarakat sekitar. Mereka melihat adanya ular besar yang mengepakkan buntut itu apa? Ekornya. Iya. Ya. Kemudian di situ robohlah regol-regol ini. Rumahnya di sini berarti Iya, rumah. ular itu berjalan, kemudian dia hilang di pohon ini. Ya, ini kalau setiap malam Jumat banyak yang datang. Boyku gendruwo munyok ketek ora roh. Oh gitu. Oh, ada ritual. Oh, di sini pantas. Kita lihat dulu. Nih, hei. Kalian udah salam dulu. Assalamualaikum gitu loh. Assalamualaikum. Ini sepertinya dari dupa ini masih segar, Deng. Ini bekasnya orang-orang ritual biasanya ya. Identik menggunakan apa namanya? Apa ini namanya, Pak? Dupa. Dan itu ada, ya. Jangan nunjuk-nunjuk, nggak boleh nunjuk-nunjuk. Ya, ini ada kelapa juga di situ. Ya. Sing perlu diketahui iki dulunya kabupatennya di sini. Ya tadi Pak aku cuma. Oke guys. Biar tahu anak-anak. Kita tambah satu lagi, di satu sini lagi. Selain pendopo, kemudian situs peninggalan Genuk Kemiri, ada juga makom dari Bupati Pati yang dulu-dulunya, yaitu Kembang Joyo. di sini. Iya, Pertama Pak kita. Oke. Bupati pertama. Ya. Nanti sebelum ke sana ziarah, kita doa di sana, kita ke Genuk dulu ya. Oke, ini Genuk Kemirinya. Cukup terkenal Genuk Kemiri itu ya. Ini kita mau lihat nih. Nela, ayo shooting ah. Kakak yang bagian shooting. Assalamualaikum. Sayangnya ini dikunci. Heeh. Karena juru kuncinya bisa disut lewat ini. Oh iya. Ini ngomong-ngomong, jenengan di situ. Itu ngomong-ngomong ini apa keunikannya itu apa Genuk Kemiri itu? Oke, kalau konon boleh. ceritanya Genuk Kemiri ini. Yang lain rame ya rongokno ya sejarah Genuk iki. Kemiri ini adalah sebuah gentong besar ya, yang di situ sejarahnya dipakai oleh orang-orang Pati ya. Bahwasanya Genuk ini sangat memiliki nilai mistis ya. Bahkan ada cerita ketika ada anak kecil yang mengetapel, kemudian batunya itu jatuh di tengah ini kan pecah ini. Genuk Kemirinya kan ada
pecahan di sebelah. Bentar, gendong itu sebuah apa? Gentong. Gentong, Oh, ya, gentong. gentong. Kalau orang Jawa mengatakan itu gentong atau genuk, ya. Ini masih kata bahasa Jawa, ya. Kalau bahasa Indonesia tempat untuk menampung air waktu itu. Terbuat dari Dari tanah. Dari tanah liat yang dibakar itu ya. Betul. Dan itu pernah konon cerita ada anak kecil yang mengetapel, ketapel batunya itu jatuh mengenai genuk itu sehingga ada pecahan. Masya Allah, anaknya selang beberapa hari atau bahkan sore harinya meninggal. Nah, nilai mistisnya di situ. Makanya di sini orang yang bisa melihat pasti ada hal-hal sakral yang ada di sekitar ini. Untuk itu anak-anak tidak boleh sembarangan. Nggak boleh ngomong sembarangan, yang jelek-jelek nggak boleh ya. Ya, yang Injak-injak sembarangan nggak boleh ya, selalu salam. Oke, tapi nggak usah takut. Semuanya sudah. Tuh, yuk. Assalamualaikum. Coba lihat, saya. Oke guys, ini adalah genuk kemiri yang terkenal ya. Jadi genuk ini saya belum tahu fungsinya dulu seperti apa, tapi ini memiliki nilai mistis sendiri. Mungkin suatu saat mungkin kita perlu ketemu juru kuncian ya. Jadi dulu Pak Eko, ini genuk ini digunakan untuk apa Pak Eko? Namanya genuk untuk menampung air. Dia dipakai untuk minum, untuk ngambil air gitu. Jadi benerin lagi, benerin. Enggak apa-apa, santai aja. Oke, mau berjalan di sebelah sana. Oke, sebentar saya syuting dulu loh. Oke. Ngintip. Lewat bolongan, Pak. Iya. Nah, ini dia genuknya ya. Itu ada airnya. Iya. Gitu ya. Salawat dulu. Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Oke, kita akan ziarah. Kita mau ziarah kubur di pesarian pimpinan partai pertama kita. Ya. Amit ya Mas. Nah ini dia. Boleh lihat, silakan. Ini Pak. Awas itu kaca soalnya. Ya, ini adalah miniatur dari apa namanya maket genuk kemiri ya. Ini pohon-pohonnya masih terjaga. Ya, masih terjaga. Oke. Silsilahnya bisa disut, Pak. Yang ada di dalam sini adalah makam Bupati Pati Kembang Joyo, kemudian Uwok Kanigoronya, dan keresnya besar di dalam sini, dikunci lagi. Oh gitu. Berarti di situ nggak satu pesarian, beberapa. Pesarian ini hanya satu orang atau beberapa? Istilahnya pakaian yang dulu digunakan oleh beliau, Bupati Pati Kembang Joyo itu juga ada di dalam sini, termasuk uloknya, kerisnya itu. Oh gitu. Berarti di sini ada makamnya? Ada makamnya. Hanya satu atau beberapa? Satu. Dan makam ini biasa setiap malam Jumat dikunjungi oleh orang-orang yang kirim doa. Oh gitu ya. Kembang Joyo ya? Kembang Joyo. Ini pimpinan Pati ini. Kalau kita di Pati berarti harus menghormati sejarah dan pimpinan Pati masa lalu. Ini namanya siapa tadi? Siapa yang tanya? Ayo siapa? Siapa yang tanya? Ayo tanya. Siapa yang tahu tadi siapa namanya? Iya, almarhumah Bapak Bupati Kembang Joyo. Assalamualaikum. Ya. Oke, Kakak Nela mana Kakak Nela? Ya. Kamu shooting dong. Saya. Iya. Oke. Jadi ini ada tulisan BPM 1951. Ya saya nggak tahu apanya, mungkin ini dibangun tahun 51. Ya ini adalah petilasan pesarian tepatnya. Di depannya adalah kadipatenya masa lalu. Kemudian sekarang ini di sini adalah pesariannya beliau almarhum Bapak Bupati Pati yang pertama, Bapak Bupati Kembang Joyo, yang beliau disemayamkan di sini, dan beberapa properti yang dikenakan beliau konon katanya masih terjaga di dalam sini.
Dan ini masih eksis, artinya kenapa? Karena kadipaten ini meskipun sudah ditinggalkan, tetapi sekarang ini difungsikan sebagai fasilitas umum. Digunakan sebagai fasilitas umum, sambil mengikuti ya Kak ya. Digunakan sebagai fasilitas umum. Ini buktinya ketika ada perayaan-perayaan itu keretanya masih dipakai, yang berjalan dari sini keretanya diarahkan ke kabupaten yang baru di alun-alun di kota sana, baru kemudian diarak keliling Pati. Ya, jadi bagi Anda yang belum tahu ya situs peninggalan Kabupaten Pati yang ini penuh legenda ya, silakan datang di Desa Kemiri. Ya, tidak jauh dari alun-alun, mungkin sekitar 2-3 kilo saja ya. Dan nanti bisa di sini bisa melihat langsung bagaimana petilasan Kadipaten Pati yang lama ya, dan sekarang ini tempatnya enak sekali untuk bisa berdiskusi laya-laya ya, dan sejuk suasananya karena banyak pohon besar. Kemudian di sini juga kita bisa melihat bagaimana maket gedung Kemirinya. Kemudian di sini kita bisa melihat pesarian, kita berziarah di sini. Sallallahu alaihi Muhammad ya, kita kirimkan doa kepada orang-orang yang memang telah berjasa pada sejarah ya, karena mereka salah satu pengukir sejarah ya di masa lalu, sehingga menjadikan diri kita ini seperti ini ya. Jadi itu tidak lepas dari jasa-jasa orang masa lalu, makanya kita selalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim fakir Kabupaten Pati yang pertama, Kembang Joya, Al-Fatihah. Jadi pas dulu. Di sebelah pesarian kita melihat ini adalah kalau saya ingat Jenderal Sudirman ya. Dulu waktu Bapak Jenderal Sudirman itu sakit, dia sampai harus diboyong dengan ditandu seperti ini ya. Ini adalah tandu mahkota ya, artinya ketika ada perayaan-perayaan itu pimpinan Pati diangkat rame-rame menggunakan tandu ini seperti itu, supaya beliau bisa melihat kanan kirinya, sehingga di dalam keramaian beliau bisa melihat rakyatnya secara lebih menyeluruh dengan ketinggian tertentu gitu ya maksudnya. Oke, kita lanjut lagi ke sana ya. Ya, ini adalah tempat yang tadi diceritakan Pak Eko. Ini memiliki nuansa tersendiri ya. Jadi saya nggak tahu ini pohon apa ya, tapi di sini ada kain putih menyelimuti sebagian pohon ini. Dan di sini ada beberapa, kalau saya lihat batu-batu biasa dan ada batu karang. Batu karang. Ini kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat ini jenis batunya batu tanah ya, batu tanah, amit ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini batu tanah, tetapi ukurannya lebih besar. Nyaris tidak ada zaman sekarang untuk batu tanah yang seukuran ini. Ini artinya apa? Ini menunjukkan bahwa batu-batu bata ini adalah peninggalan masa lalu, Ya, peninggalan masa lalu. Ini sudah sampai berlumut ya, seperti ini. Kita lihat. Ini masih terawat. Ini artinya batu-batu ini adalah mungkin dari runtuhan gedung-gedung atau tembok-tembok masa lalu, kemudian dikumpulkan di sini. Ya, kumpulkan di sini. Ya, saya yakin mungkin yang lain masih banyak, tapi ini banyak dikumpulkan di sini untuk melindungi dari tanah di sini. Ya, ini tidak diplester supaya airnya tetap meresap, sehingga untuk kesuburan pohon ini. Kemudian yang kedua, ini juga supaya tidak kotor ya ketika kita ada di sini seperti itu. Tapi yang di situ ada batu karang, itu saya nggak tahu itu sengaja atau tidak atau bagaimana. Itu ada batu karang di sana ya, ada batu karang. Dan inilah pohon yang mungkin dikatakan itu bahasa kerennya mistis ya. Ya, sampai sekarang kita bisa lihat eksistensinya itu. Ada ada ini ada layah. Kemudian ada degan sampai mengering di situ ya. Itu ada degan sampai mengering, sama ini ada tempat dupa ya. Nah, oke, percaya tidak percaya, kalau Anda mungkin pengen melihat atau eksplor di malam hari bisa ke sini.
Tapi inilah pengetahuan ya, inilah pengetahuan. Anda boleh percaya boleh tidak dengan hal seperti itu. Tapi inilah pengetahuan. Ingat, pengetahuan agar kita tahu. Setelah kita tahu apa yang akan kita lakukan itu terserah kita. Oke. Ya. Nah, ini juga menarik ini. Ada pohon di bawah sampai kelihatan akarnya ya. Nah, ini kalau biasanya pohon ditutupi tanah, kalau ini malah ke bawah ya, ke bawah. Bawah tanahnya nggak ada itu. Ya, seperti itu. Ini mungkin untuk menjaga keaslian daripada pohon ini ya, pohon ini. Dan pesan untuk siapapun, anak-anakku atau semua penggemar channel Nuri Saja dimanapun berada, eksistensi makhluk gaib dimanapun selalu ada. Selama kita hidup di dunia sebelum kiamat, itu mereka tetap bersama kita dimanapun berada. Sehingga kita harus punya angga-unggu sebagai manusia yang beriman dengan hal gaib, ya, sebagai sesama penghuni dunia ini. Dimanapun kita berada, apalagi beberapa tempat-tempat yang memang itu dikeramatkan atau tempat-tempat sepi atau tempat-tempat yang jarang dikunjungi, maka kita harus melakukan salam, ya, dengan cara kita, ya, salam. Tentunya kalau Muslim ya, assalamualaikum gitu ya. Jadi gitu supaya mereka juga mengetahui kedatangan kita. Karena memang kita tidak tahu mereka, kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Oke, gitu ya pesan saya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Nuri Saja. Waktunya kita makan bersama. Mantul. Loh Pak Chandra, ayo Mam. Oh, sudah. Masih ada? Amit. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi. Thumma ila hadratil ikhwan wa sallallahu alaihi wasallam wa sahabat Nabi wa man amana wa sallallahu alaihi wa sallam khususan sayyidina Syafi'i radhiyallahu anhu. Thumma ila jami'i ahlil kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syarqil ardi ila maghribiha wa bariha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhana wa asyadidatina wa liman istama dan bisababihi wa ajli wa nafsu khususan ila ruh Al-Fatihah kembang joyo Al-Fatihah. Amin. وصلى وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلى وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ونخص خصوصا إلى سيدنا الشيخ القدري الجيلاني رضي الله عنه ونخص خصوصا إلى روح عالم حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Allahumma sholli ala Muhammad.
Keluarga besar Perumahan Bumi Sona Mandiri 2 Tambahan Jepati. Iya. Yes. Oh yeah. Kita mulai guys pulang guys.